Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Taufikur Majid, nomor induk mahasiswa 181440016 dari program studi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 pada mata kuliah Distributed Control System. Pada kali ini saya akan membuat atau membahas dengan bahasan yaitu berjudul simulasi pengendalian temperatur pada scrap tower reboiler E4510 di PT Perta Arun Gas dengan software DCS Yokogawa Sento Bumi. Yang pertama yaitu pendahuluan. PT Perta Arun Gas adalah sebuah perusahaan yang mengubah gas alam dengan melewati proses scrapping. Tujuan utama dari scrapping ini adalah untuk memisahkan hidrokarbon dari feed gas. Hidrokarbon yang lebih berat dipisahkan pada sebuah refrigerant preparation unit. Hidrokarbon yang lebih ringan digunakan untuk menggantikan kehilangan di dalam MCR atau multi component refrigerant. Proses pemisahan hidrokarbon terjadi pada scrap tower C4501 dan juga melibatkan reboiler E4510 sebagai tempat pemanas ulang atau reboilernya. Pada reboiler E4510 diterapkan sistem pengendalian temperatur untuk proses pemisahan hidrokarbon. Salah satu faktor agar proses pemisahan hidrokarbon pada scrap tower C4501 tetap aman adalah dengan menjaga temperatur hidrokarbon yang berasal dari reboiler E4510 tetap pada nilai yang telah ditentukan. Apabila temperatur melebihi dari settingnya atau set point-nya, maka hidrokarbon yang lebih berat akan banyak terangkat ke atas. Sebaliknya, apabila temperatur kurang dari settingnya, maka hidrokarbon yang ringan akan cenderung turun ke bawah atau dengan kata lain tidak maksimal. Nah, di sini adalah gambar PNID dari unit scrap tower. Di sini ada kolom scrap towernya C4501. Di sini ada reboilernya E4510. Proses scrapping bertujuan untuk memisahkan hidrokarbon berat dari feed gas. Hidrokarbon yang lebih berat dipisahkan pada sebuah refrigerant preparation unit. Hidrokarbon yang lebih ringan seperti etan dan propan yang mengandung sedikit butan C1 sampai C4 digunakan untuk menggantikan kehilangan di dalam sistem MCR atau multi component refrigerant. Proses tersebut terjadi pada scrap tower dan juga melibatkan reboiler E45110 sebagai tempat pemanasnya. Jadi inti dari unit ini adalah hidrokarbon yang berasal dari from vessel 4502 ini masuk ke dalam scrap tower. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memisahkan hidrokarbon ringan yaitu C1 sampai C4 dengan hidrokarbon berat atau di atas C4. Untuk hidrokarbon C1 sampai C4 atau fraksi ringan akan naik ke atas atau menjadi uap, fase uap. Sedangkan untuk fraksi yang lebih berat atau C5 ke atas akan menjadi fraksi cair atau akan turun ke bawah ke E5101. Nah, untuk menjaga kestabilan dari pemisahan hidrokarbon tersebut, maka digunakan di sini menggunakan reboiler, di mana reboiler ini dipanaskan menggunakan steam. Jadi yang akan kita kontrol adalah temperatur yang keluar dari reboiler yang naik ke atas ini supaya set point-nya ini sesuai. Jadi pemisahan antara C1 sampai C4 dengan C yang ada di atasnya akan terpisah dengan sempurna. Di sini kita menggunakan kontrol model cascade, di mana cascade ini kontrolnya antara temperatur dengan flow, di mana temperatur ini bertindak sebagai master control, sedangkan flow bertindak sebagai slave control. Di sini
Ketika reboiler ini mencapai high temperature atau over temperature, maka flow dari steam ini akan dikurangi dengan buka tutup dari control valve. Sebaliknya, jika temperatur di sini kurang dari set point, maka steam atau media pemanasnya akan ditambah dengan membuka bukaan dari valve lebih besar. Selanjutnya, ini adalah untuk blok diagram pengendalian cascade. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen. Di sini untuk secondary atau untuk slave-nya, di sini ada flow indicator control 4535, ada flow valve 4535, ada proses yang kedua, dan negative feedback-nya yaitu flow transmitter 4535. Sedangkan untuk yang master, ini proses 1, di sini ada temperatur transmitter 4505, dan di sini temperatur indikator kontrol. Jadi pada kontrol cascade ini hanya menggunakan satu output di sini, satu output berupa control valve, sedangkan untuk inputnya yaitu ada dua. Yang pertama temperatur transmitter, yang kedua adalah flow transmitter. Jadi di sini kita menggunakan dua input, single output, itu control valve VCF VF 4535. Pada proses tersebut, agar dihasilkan kualitas pemisahan fraksi yang sesuai, maka nilai set value dari TIC 4505 adalah 45,7 derajat Celcius. Dan untuk flow indikator kontrolnya, di saat TIC ini 54,7, untuk flow-nya yaitu 18200,7 kg per hours. Jadi pada set point 54,7 ini, C1 sampai C4 ini akan berupa fase gas. Ini sudah saya buktikan pada tabel titik didih dari setiap rantai C, di mana nilai dari C4 ini kurang lebih sekitar 54 ke atas atau lebih sedikit, sekitar 60 derajat Celcius, agar mencapai titik didihnya, agar mencapai fase ombaknya. Jadi jika set point-nya disetting bernilai 54 derajat Celcius itu masuk akal, karena C1 sampai dengan C4 di nilai temperatur 54,7 derajat Celcius akan berbentuk fase gas. Sedangkan untuk C5 sampai seterusnya akan berbentuk fase cair. Oke, untuk yang selanjutnya di sini setelah saya jelaskan tadi mengenai apa yang akan saya buat, project apa yang akan saya buat, selanjutnya kita masuk. Saya sebelumnya sudah mendownload VirtualBox dari Oracle, dan juga saya sudah mendownload Yokogawa Centum. Saya inputkan Yokogawa Centum tersebut ke VirtualBox, dan saya memakai operating system Windows XP 32 bit. Untuk selanjutnya, langkah yang pertama yaitu kita pilih Start, All Programs. Di sini kita pilih Yokogawa Centum. Kita pilih di sini System View. Jadi di dalam System View ini nanti seluruh projectnya saya akan buat di situ, mulai dari HIS-nya sampai FCS-nya juga saya buat di situ nanti. Oke, kita tunggu untuk beberapa saat. Ya, ini adalah tampilan dari System View yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya yaitu langsung kita pilih File, Create New, kita pilih Project di sini. Selanjutnya kita masukkan nama user. Ini opsional, tergantung dari user mau memasukkannya seperti apa. Selanjutnya kita masukkan nama organisasi. Kita
memberikan project information. Lalu kita klik OK. Dan selanjutnya untuk create new project ini kita biarkan seperti ini, kita biarkan default saja. Langsung kita pilih OK. Kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah kita OK tadi, ini muncul create new FCS. Pertama kita buat FCS untuk station type yang ada di kampus. Ini adalah AFV 10D, Duplex Field Control Unit. Ya, kita pilih ini. Selanjutnya untuk database kita biarkan general purpose. Untuk station address-nya, domainnya kita biarkan 1, station number-nya kita biarkan 1. Selanjutnya kita klik OK di sini. Kita tunggu beberapa saat. Ya, untuk selanjutnya ini muncul untuk create AIS. Di sini kita pilih default ya. Kita pilih untuk station type-nya yaitu PC with operation and monitoring function. Kita atur domain number-nya tetap 1, station number-nya juga tetap 64. Lalu kita pilih OK. Di sini kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah itu di sini telah muncul FCS 0101 dan HIS 0164 yang sudah kita buat tadi di sini. Di sini langkah pertama yaitu kita membuat input output modulnya. Di sini kita pilih IOM pada FCS 0101, kita klik kanan, create new, kita pilih node di sini. Kita biarkan seperti ini, langsung kita OK. Ya, kita tunggu beberapa saat. Di sini ya, di sini akan muncul node 1 di sini. Nah, pada node 1 ini nanti kita akan membuat input output dulunya. Ya, ini yang pertama kita buat IOM untuk input. Di sini kita tunggu beberapa saat. Setelah muncul ini, yang pertama yaitu untuk kategori kita pilih di sini yaitu analog input garing output untuk hard compliant. Di sini setelah itu kita masuk ke tipenya. Di sini kita pilih untuk AAI 143H yang 16 channel current input isolated hard compliant. Lalu kita OK di sini. Untuk installation position kita biarkan OK. Ya, di sini sudah muncul untuk analog inputnya. Setelah itu yang kedua yaitu kita membuat analog output. Di sini kita pilih IOM lagi. Setelah itu di sini kita pilih lagi analog input output hard compliant. Untuk tipenya kita pilih AAE 15G. Kita pilih OK. Kita tunggu untuk beberapa saat. Ya, di sini sudah muncul analog input dan analog output. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi untuk inputnya. Di sini kita pilih untuk yang pertama channel current input. Nah, di sini berhubung tadi berdasarkan penjelasan dari yang saya berikan, untuk control cascade kita memiliki dua inputan di sini. Di sini saya masukkan yang pertama yaitu temperatur transmitter 4505 dengan
PID tag name-nya yaitu %% TT 4505. Labelnya sama yaitu %% TT 4505. Selanjutnya yang input yang kedua yaitu flow transmitter 4535. Di sini juga kita beri nama untuk tag name di PNID-nya %% FT 4535. Di sini juga sama %% FT 4535. Selanjutnya kita save di sini. Pastikan saat kita save file ini tidak ada error. Di sini bisa ditunjukkan di sini untuk errornya 0, untuk peringatannya 0, berarti selesai. Lalu kita tutup di sini. Selanjutnya kita membuat untuk analog outputnya. Untuk analog outputnya ini saya membuat satu analog output yaitu berupa flow control valve, karena berdasarkan yang sudah saya jelaskan yaitu untuk control cascade yang sebagai slave yaitu flow-nya. Jadi di sini saya masukkan untuk outputnya control valve yang ada di control flow yaitu flow control valve. Control valve. Di sini saya memberikan PID tag-nya %% FCV 4535. Untuk labelnya juga sama, %% FCV 4535. Jika sudah, kita save di sini. Dicek juga di sini di message jangan sampai ada error. Nah, setelah selesai kita tutup. Nah, setelah kita membuat input dan output modul, selanjutnya kita membuat function block. Di sini ada banyak tersedia link untuk function block. Di sini ada sekitar 200-an. Kita pilih salah satu, bebas. Kita pilih untuk yang DR0016 di sini. Di sini fungsinya nanti untuk pemanggilan di FCS saat di running. Kita tunggu untuk beberapa saat. Ya, di sini telah muncul. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke sini, insert, kita masukkan function block. Yang pertama kita pilih yaitu di sini ping block, kita pilih PIO. Di sini kita gambar. Di sini kita masukkan tag name yang tadi yaitu %% TT 4505. Kita masukkan lagi di sini yaitu %% FT 4535. Untuk yang terakhir yaitu PIO yang menggunakan PIO itu adalah input dan outputnya. Jadi yang terakhir yaitu %% FCP 4535. Setelah itu kita tata di sini. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan function block untuk PID-nya. PID di sini kita masuk ke regulatory control box. Kita masuk ke controller, kita pilih PID. Di sini kita tulis satu. PID yang pertama yaitu TIC
4505. Untuk yang kedua yaitu FIC 4536. Ini kita tata di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan wiring. Titik akan kita hubungkan, double klik sini. Untuk FT kita ke sini, dan output dari TIC akan kita masukkan ke FIC. Sedangkan untuk output FIC kita langsung menuju ke control flow. Berhubung ini adalah control cascade, jadi untuk output dari TIC ini akan menjadi set point dari FIC. Jadi nanti ada set point dan proses variabelnya dari itu. Kita masukkan terminal name, kita pilih IO1, kita buat di sini jadi set. Di sini jadi tulisannya set. Setelah itu kita klik untuk TIC-nya, kita pilih window, kita edit function code-nya, tunggu beberapa saat. Dan ini adalah untuk function block-nya. Kita masukkan tag command di sini, kita masukkan temperatur input indikator kontrol. Setelah itu kita hanya mengubah nilai man di sini menjadi 1 atau yes. Setelah itu kita update. Setelah kita update, kita akan mengatur untuk yang ID untuk FIC. Sini kita klik lagi window, edit function block, kita tunggu kita pilih sama seperti tadi, kita masukkan ke terminal itu flow indikator kontrol. Kita ubah modulnya menjadi 1 juga. Setelah itu kita update. Setelah selesai kita update, kita close. Satu kita save. Setelah kita save, selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi disk. Oke, setelah tadi kita membuat bentuk diagramnya di FCS, langkah selanjutnya yaitu kita membuat konfigurasi untuk trend acquisition-nya. Di sini kita klik kanan dulu, kita pilih properties. Untuk trend formatnya kita pilih continuous and rotary type. Dengan sampling periodnya kita pilih untuk yang paling cepat, yaitu 1 detik atau 1 second. Selanjutnya kita OK. Di sini langsung kita masuk di TR 0001. Nah, di sini acquisition datanya ini kita bisa masukkan tadi. Jadi ada 2, yaitu untuk yang pertama ada TIC. Untuk TIC-nya ini
4505 MV. Selanjutnya yang kedua TIC 4505 untuk SV atau set point-nya. Yang terakhir yaitu TIC 4505 untuk PV atau proses variable. Untuk yang kedua yaitu ada flow indicator control yaitu FIC 4535 untuk MV. Selanjutnya FIC 4535 untuk SP, dan yang terakhir ada FIC 4535 untuk proses variable SPP. Dan ini kita save di sini. Oke, setelah tersimpan kita tutup. Di sini langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat di sini grafiknya ya. Tapi kita pilih CG001, kita tunggu beberapa saat. Oke, jadi ini adalah untuk grafik yang akan muncul. Kita pilih di sini, kita akan memberi nama. Dan pertama kita pilih properties. Selanjutnya kita pilih WinForms Control, kita pilih pilihan Property Page. Di Property Page ini kita akan memberi nama di sini yaitu TIC 4505. 4505. Oke. Setelah itu kita oke. Di sini dibiarkan saja untuk operasinya, kita biarkan untuk instrumen diagram, untuk display formatting kita biarkan seperti itu. Kita oke di sini. Setelah itu di sini akan muncul TIC 4505. Di sini saya membuat satu lagi untuk full indicator control. Sama caranya, properties, WinForms Control, Property Page. Di sini untuk tekniknya FIC 4535. Kita biarkan juga, kita pilih oke di sini. Oke, setelah muncul kita save. Setelah kita save, ready. Lalu selanjutnya kita close di sini. Langkah selanjutnya yang akan kita buat yaitu PNID atau grafik gambarnya. Seperti PNID yang sudah dijelaskan. Kita pilih di sini GR001. Ya, setelah muncul di sini saya akan membuat parameter-parameter yang ada seperti flow indicator control, seperti flow transmitter, temperatur transmitter, menggunakan gambar-gambar yang sudah tersedia. Mungkin untuk proses penggambarannya akan saya potong supaya tidak memakan waktu. Ya, ini adalah grafik PNID yang telah saya buat di sini. Di sini ada reboiler E4510, ada juga scrap tower C4501. Di sini dari vessel 4502 masuk ke dalam. Selanjutnya ada fase gas 1 sampai C4 masuk ke unit 045EA005. Selanjutnya untuk fase yang berat masuk ke E5101. Di sini juga sudah saya buat untuk elemen kontrolnya. Ada temperatur transmitter 4505. Di samping kanannya ini adalah
indikator dari proses variabel. Selanjutnya ini ada TIC 4505. Di sini ada indikator dari manipulated variabel dari TIC. Selanjutnya di sini ada flow transmitter 4535. Di sini ada indikator untuk FIC-nya yang proses variabel. Di sini ada FIC 4535. Di samping kanannya ada indikator dari manipulated variable FIC. Selanjutnya yaitu ada juga di sini saya cantumkan set value atau set point dari FIC di samping kanannya, dan yang bawah ada set point dari TIC. Di sini input stream masuk, setelah itu dikontrol. Di sini juga ada I2P. Di sini ada tanda untuk sinyal elektrik 4-20, jadi 3-15 PSI. Oke, setelah itu kita save. Kita tunggu dulu beberapa saat. Setelah tersimpan, kita keluar dari graphic builder. Kita close. Oke, setelah kita membuat grafik dari PNID, langkah selanjutnya yaitu kita tes function dari FCS 0101. Caranya yaitu kita klik FCS ini, kita klik FCS, lalu kita pilih test function. Kita tunggu untuk beberapa saat. Sini kita pilih OK. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke wiring editor di sini. Setelah itu kita import wiringnya, kita tadi masuk ke sini, GR 0016 tadi saya buat. Nah, itu kita pilih, kita open di sini. Di sini ada dua ya, TIC 4535, TIC 4535. Setelah itu kita atur untuk delay-nya di sini. Temperatur kita buat 10, sedangkan untuk delay dari flow-nya kita buat 5. Setelah itu kita save. Ya, perform to downloading wiring install wiring ini. Setelah itu kita download. Oke. Kita tunggu. Ya, di sini sudah ada keterangan completed downloading wiring. Berarti untuk downloadan wiringnya sudah selesai, sudah berhasil. Di sini tadi maaf untuk yang saya lupa. Time-nya jadi yang saya lupa yaitu lifetime. Saya berdua di sini, saya buat 10. Setelah itu saya save.
Setelah saya save, kita download ulang. Kita tunggu sampai keterangan berhasil untuk membayar DM001. Oke, ini sudah berhasil. Setelah download selesai, kita cek di sini. Oke, wiring operation tadi dengan status on semuanya. Berarti untuk pengaktifan pendownloadan penginstalan dari wiring DR0016 ini telah berhasil. Setelah berhasil, kita tutup di sini. Selanjutnya kita akan memanggil acquisition datanya atau CG. Kita tadi CG 0001. Ini sini. Oke, ini dia untuk CG 0001 lagi. Selanjutnya jika kita ingin memunculkan grafik, klik kanan, setelah itu kita pilih tooling di sini. Nanti akan muncul grafik di sini atau tren dari FIC. Untuk TIC juga sama, ketika kita ingin memunculkan tren, kita pilih kanan, setelah itu kita pilih tuning. Dia untuk tren dari video controller, pertama ukuran atas 10 meter, yang kedua yaitu temperatur. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah mode kontrol ini dari manual ke output. Di sini sudah berubah menjadi auto. Bisa kita masukkan set point sesuai dengan operasinya, yaitu 54,7. Oke. Sedangkan untuk yang FIC ini kita akan atur di sini dari manual jadi cascade. Kita pilih cascade di sini. Kita oke. Jadi setelah ini dirubah menjadi cascade, parameter dari FIC ini akan mengikuti kontrol masternya, yaitu kontrol TIC. Dari tren ini sudah kelihatan untuk grafiknya. Untuk FIC nya seperti ini dan TIC nya seperti ini. FIC ini mengikuti dari kontrol masternya TIC, di mana output dari TIC ini sebagai set point di FIC. Berarti untuk kontrol yang kita desain, kontrol yang kita buat bekerja dengan benar atau bekerja dengan tepat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat atau memanggil dari PNID-nya. Kita di sini akan memanggil PNID-nya. Jadi kita akan membuat PNID-nya ini muncul di HMI-nya atau interface-nya dari FCS ini.
Caranya yaitu kita name, selanjutnya kita input di sini GR 0001, kita panggil, kita tunggu. Nah, ini telah muncul, jadi CG tadi adalah acquisition datanya. Setelah itu ini GR nya telah muncul, ini bisa kita tutup. Ya, kita sekarang akan tes untuk simulasi. Nah, misal di sini untuk masternya saya masukkan nilai atau saya ganti nilai setpoint. Ya, misal di sini dari 80 saya ganti ke 30. Oke, lalu saya enter, saya ganti di sini. Nah, di sini SP-nya nilai 35. Saya close. Untuk SP-nya ini tanda merah, ini 35. Setelah itu kita cek pada PNID, apakah nilainya itu berubah. Ya, terlihat dari set point dari TIC yang sebelumnya 80, di sini nilainya menjadi 35. Di sini sedangkan untuk manipulator variabel dan proses variabelnya berubah-ubah otomatis sesuai dengan set point dari masternya, yaitu 35 derajat. Di sini set point dari FIC pun ikut turun untuk mendekati set point dari TIC. Ini terlihat nilainya menurun dari sebelumnya 80, di sini nilainya hampir 80. Ya, ini semakin turun menjadi 60, 62 menjadi 60, dan terus berjalan turun mengikuti dari set point dari TIC. Berarti kontrol yang kita desain, kontrol cascade yang kita buat telah sesuai atau berhasil. Sekarang untuk tahap yang selanjutnya, yaitu kita akan membuat switch untuk on off dari sistem menggunakan tadi untuk FIC 0101. Kita akan memberikan switch atau memasang switch dari sistem. Ya, setelah sebelumnya kita telah untuk simulasi FCS, langkah selanjutnya yaitu saya menambahkan project untuk switch, di mana switch ini berdasarkan pada sequence table, timer, counter, dan control. Jadi di sini saya akan membuat sebuah switch, di mana switch itu nanti akan bekerja dengan sistem timer dan counter. Di sini kita pilih switch, kita pilih switch dev di sini. Ya, ini kebetulan sebelumnya sudah saya buat untuk switchnya. Jadi di sini saya akan membuat 4 komponen di sini, di mana switch nomor 4 ini adalah sebagai pemula atau sebagai start. Untuk switch 1 ini untuk memulai dari sistemnya. Jadi switch 1 ini memulai, selanjutnya switch 2 akan, ketika switch 1 ditekan, switch 2 ini akan aktif selama beberapa detik yang kita inginkan. Setelah switch 2 ini, misal kita masukkan keinginan kita yaitu 10 detik,
Maka setelah switch 2 ini berjalan 10 detik, selanjutnya yang akan bekerja yaitu di switch 3. Untuk langkah selanjutnya yaitu ketika ini sudah kita save lalu kita close. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat function blocknya. Di sini untuk saya memilih di sini untuk function blocknya yaitu df0003. Terserah sebenarnya itu untuk memilihnya, kita memilih angka berapapun tidak ada masalah. Ini kebetulan untuk function blocknya juga sudah saya buat di sini. Jadi di sini ada berupa ST ini sequence table ST16. Saya menggunakan sequence table 16. Setelah itu ada di sini timer TM atau timer. Untuk yang selanjutnya ada CTS atau counternya. Di sini saya memberikan nama yaitu ST301, TM301 dan CT301. Setelah kita membuat function block ini, langkah selanjutnya kita menentukan untuk tabel logikanya daripada sequence tabel ini dengan memilih di kanan pada ST16 lalu kita pilih edit detail. Begitu, ini adalah tabel yang saya buat untuk logikanya. Di sini ada SW001 untuk PP, ada TM301 untuk PSTS, ada CT301 PSTS, sini ada TM301 OP, CT301 ACT, ada CT301 ACT. Untuk datanya ini ada on, setup, start, on, off. Di sini adalah sequence tabelnya atau logikanya. Setelah kita membuat sequence tabelnya, selanjutnya kita save, kita close di sini. Kita juga akan close ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat interface-nya. Di HIS-nya kita memilih pilihan window, kita masuk di CG003. Kita tunggu. Ya, ini adalah untuk grafik builder dari sistem switch yang saya gunakan. Di sini untuk 3 switch atas pertama saya masukkan di sini ada switch 1, switch 2 dan switch 3. Selanjutnya untuk faceplate yang kedua, di sini saya masukkan nilai ST301, TM301 dan CT301. Untuk penamaannya tidak perlu saya jelaskan karena pada sebelumnya project untuk yang sebelum switch ini saya sudah jelaskan cara membuat nama pada switch. Setelah ini selesai kita buat, maka kita save. Setelah ready lalu kita close. Langkah selanjutnya yaitu kita akan running FCS-nya. Di sini kita akan mencoba untuk test function dari switch-nya. Setelah pada test function ini ada keterangan selesai untuk mendownload link, maka kita minimize di sini. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi dari switch yang tadi kita buat. Di sini kita akan memanggilnya yaitu CG003 sesuai dari
inputan yang kita buat tadi, yaitu pada CG dengan nomor 0003. Kita panggil. Ya, ini adalah tampilan di switch yang kita buat tadi. Di CG0003 di sini ada SW1, ada SW2, ada SW3. Jadi untuk timer dan counternya ini terserah kita mau memasukkan nilai berapa di sini. Misal kita masukkan di sini SW, setelah itu ada timernya 10 detik dengan counternya berapa kali, misal 10 detik selama 3 kali. Jadi setelah waktunya berjalan 10 detik selama 3 kali, maka otomatis akan stop. Untuk aplikasi dari switch ini bisa kita gunakan pada running pompa atau misal kompresor dan lain sebagainya. Jadi ini adalah untuk project langkah terakhir, yaitu untuk pembuatan switch. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.